ari maqalah anu kalima an Ali radhiyallahu an kata bi sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah inna minna imi dunya yaktika al-islamu nikmatan. Inna minna imi dunya sanyanyana sebagian tina pirang-pirang nikmat dunia yaktika ngarasa cukupna anjeun al-islamu ayana Islam nikmatan eta jadi nikmat. Paina a'doma maka sareng paling agung paling gede ni'amillah nikmat-nikmat Allah li abdan pikeun kima mali amal mali li abdin pikeun hiji hamba akhrajahu lahu minal adam anu ngaluarkeunana ka eta hamba minal adam tina teu aya ilal wujud kana aya wa ikhrajuhu jeung ngaluarkeunana minad dzulumatil kufri ila nuril islam tina poek na kakupuran kana cahaya na Islam. Wa inna jusanyana minas syagoli yaktika ta'ah suglan. Wa inna minas syagoli senyanyana al kasibukan. Yaktika cukup ke anjeun merasa cukup anjeun atau taat suglan jadi kasibukan pataatillahi maka sanya taatna ka Allah taala aqdamul istighal kudu pang gede na kasibukan pang sibukna. Wa inna minal ibrati yaktikal maut. Wa inna minal ibrati jeung sanyana ari nyieun perbandingan pelajaran. Al-idah tegasna mah hiji keterangan. Yaktika maka ngarasa cukup anjeun al mauta kana maut ibratan ngajadikeun hiji ibarat. Fainal mauta maka sehingga maut eta akbarul mawaidil linnas panggede-gedena hiji penjelasan pelajaran linasi pikeun jelema. Tilu perkara dina maqalah anu kalima ieu didawuh Sayyidina Ali anu kahiji nikmat anu pang gede-gedena nyata nikmat Islam nurul Islam nikmat pang gede-gedena. Jadi orang geus aya dina ngapimilik agama Islam itu sudah berada pada posisi nikmat yang paling besar. Nah, Islam itu pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sehat badan masih orang yang kafir juga sehat. Banyak rezeki orang kafir juga banyak yang punya rezeki. Tapi Islam itu hanya kepada bagi orang yang dikehendaki selamat dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Tuh, makanya Islam adalah nikmat yang paling besar. Seperti digambarkan di sini, asal sesuatu itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Begitu pula asal sesuatu itu gelap karena kekafiran, maka menjadi terang dengan keislaman. Nurul Islam. Nah, itu adalah cahaya. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Jadi dengan kita memiliki
faedah sebagai orang muslim itu kita syukuri nikmat yang sangat besar. Karena nikmat itu ada nikmatul kubra, nikmatul wusta, nikmatul sugro. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang pertengahan, ada nikmat yang kecil. Mana nikmat yang paling besar? Al-iman wal islam, iman dan Islam. Itu nikmat besar. Masuk kata weh lah daun tales ke paraben lah kabeh. Oke papatah. Separaben lah weh. Jika nama si anak ayat itu kan dia merenang isuk-isuk teh. Jika nama daya para betun teh ayat tales, berikan nama ayat isuk-isuk meren. Hah? Kamari? Oh, terus kemana? Tiga wilan teh tuh itu merenang anu urut teler teh kudu tamalan bersihan. Mesti bersihan di tamalan sebab bahaya bau urut hanyir gitu. Sebab kita kan kerja penampungan ke kaponok untuk ke masjid. Jadi bau hanyir udah bersih pisan, terus urut takuna di tamalan. Terus itu jangan kasih itu kan belum pelesar ya. Jadi obat tiga biar mana mah. Kita kopi di sini. Terus apa? Siana di siana sorangan. Lagi raha. Ini apa? Kalau para ben mencari saat kita kerja tengok si Eki jangan jual daya. Enggak saya ini. Ada tangdinya. Saat ya tadi diantar pedang putar itu si Eki dah di jual daya. Nikmatul kubra, nikmat yang besar adalah iman dan Islam. Nah nikmatul wusta, pertengahan adalah asyhatu wal faragh. Asyhatu wal faragh, sehat dan nyantai. Nah orang sehat itu sudah nikmatul wusta. Al faragh santai gitu. Tidak ada kesibukan, itu sudah nikmatul wusta. Nah nikmatul sugro, al malu wal jah, harta dan pangkat. Al malu wal jah. Jadi orang punya kekayaan itu nikmatul sugro. Wajahu punya pangkat juga nikmatul sugro. Kalau mungkin dianggap sebagai nikmat yang besar sampai disombongkan, orang sombong dengan kekayaan itu sombong dengan nikmat yang kecil gitu. Sombong dengan pangkat diangkat jadi apa itu jadi presiden atau jadi RT umpamanya. Nah, punya pangkat itu dia sombong dengan pangkatnya, itu sombong dengan nikmat yang kecil. Nah mengapa dikatakan nikmat kecil? Nah, ini penjelasannya ya. Mengapa nikmat harta dan pangkat itu disebut nikmatul sugro? Karena akan bisa dirasakan nikmatnya setelah diproses, setelah dilakukan, dilalui. Harta karasa nikmat teh lamun geus dipigawe, lega sawah lamun diolah. Mun teh diolah sawah nguntungkeun teh. Lega kebon lamun diolah. Loba pare lamun diolah. Manya kudu ngadaharan pare. Kudu digiling heula, geus digiling jadi beas, geus dibeas urang kudu disangu kan gitu.
banyak ngadaharan beas. Nah, jadi adanya kenikmatan itu melalui proses. Ada proses dulu untuk menikmatinya. Begitu pula pangkat al-jaru, pangkat itu akan terasa nikmat jadi gaji, lamun dipigawe, jadi presiden, ulin berarti jadi presiden, dan nguruskeun rakyat, kira-kira kumaha? Di demo kan, diturunkan, jadi kepala desa gitu keneh, untuk jadi kepala desa, ulin, itu nguruskeun alhamdulillah jadi kepala desa, bangga dengan jadi kepala desanya, tapi tidak diamalkan, reksaan muruhan. Nah, makanya jelas bahwa harta kekayaan almal dan pangkat yang disebut dengan aljah itu nikmatus sugro, tergolong kepada nikmat kecil, karena baru terasa kenikmatannya setelah diproses, setelah diolah, setelah diamalkan, barulah mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, nikmatul wusta, nikmat sehat dan nyantai. Sehat, orang sehat itu nikmat ya, sehat. Sebanyak apapun hartanya tapi gering, cek dokter segala ulah, ngadahar ieu ulah, ngadahar ieu ulah, nyagi segala loba ais diulahkeun mah atau jadi penyakit, kira-kira nikmat moal. Maka jelas lamun ku sehat mah insyaallah teu bogana naon wae geus nikmat. Kamu lamun lobana naon? Kamu lamun lobana naon teu bogana naon ge nikmat ku sehat mah. Tapi lamun jamat teu sehat kajenting harta na loba, pangkat na luhur tapi gering wae, tapi teu bisa digawe, kira-kira dibanggakan orang lain enggak? Henteu, Pak. Makanya nikmat yang kedua, nikmat wusta adalah nikmat sehat. Sehat itu sudah lebih dari kekayaan. Sehat itu sudah lebih dari pangkat, derajat. Al-Farog itu nyantai, santai, itu sase lah gitu. Sase itu kenikmatannya sangat besar. Sudah lebih daripada yang sugro. Sok ayeuna. Hiji jama lamun tama boga imah alus bisa mewah pisan. Ngan digawe sibuk terus. Di sawah pigaweun, borang puting di sawah, kanikmati moal imah nu alusna. Boga mobil alus pisan, mewah pisan. Ngan lamun tema ayeuna mah sibuk dengan pekerjaan lain. Kanikmati moal harta jeung pangkat moal kanikmati lamun kayaan sibuk. Tapi lamun santai, insyaallah nyantai ngeunah terus ente santai kan sare-sare. Nek ulin, tidak ada yang melarang. Bebas yang melarang, bebas, itu syukuri. Makanya dikatakan nikmatani magbunun bi aninas, ada dua nikmat yang disembunyikan, yang dilupakan di kalangan manusia. Ada dua nikmat yang dilupakan, yang ditimbun, yang dianggap bukan nikmat, aninas di kalangan manusia. As-sihatu wal faragh, yaitu sehat dan santai, merdeka. Sehat jeung merdeka itu, merdeka itu kenikmatan. Lamun teu merdeka kajenting lobana naon, komodi lamun jadi pejabat, lamun teu merdeka, wah riweuh atuh. Bisa diserang oleh lawan, tapi merdeka insya Allah nikmat bisa. Itu al-faragh ya. Jadi dalam keadaan santai dengan penuh kenikmatan.
Itu disebut dengan al-faragh. Al-faragh bisa diartikan santai, merdeka, tidak dijajah oleh siapapun. Itu kenikmatan yang kedua, nikmatul wusta. Makanya banyak dilupakan. Nikmatani aya dua nikmat magmudun anu disarumputkeun, kitunya anu disarumputkeun aninasi di pandangan jalma-jalma. Asyahatu kahiji cager wal faraghu kadua salse merdeka. Itu dilupakan. Dilelengit lah magdunun. Nikmat yang ketiga adalah nikmatul kubro. Nikmatul kubro adalah iman dan Islam. Karena dengan iman, dengan Islam, insya Allah Ta'ala bahagia dunia dan akhirat. Bahkan sampai disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita mati itu dengan membawa Islam, ya, tiket Islam. Karena bagi orang yang tidak memiliki tiket Islam, maka mutlak nanti di akhiratnya tidak akan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Selama dia memiliki identitas muslim, insyaallah taala. Dia memiliki identitas mukmin, insyaallah taala. Man kana fi qalbihi misqala dzurratin minal iman dakhalatil jannah. Siapa orang yang ada pada hatinya sebesar biji sawi saja rasa iman kepada Allah, dakhalatil jannah, dia akan masuk surga. Itu nikmat, ya. Makanya nikmat Islam itu nikmat yang terbesar. Jadi ada tiga. Satu nikmat sugro, yaitu harta dan pangkat. Yang kedua wusta, apa? Sehat dan nyantai, merdeka, santai, bebas lah gitu. Ya, bebas, tidak terikat gitu. Itu termasuk faragh. Kemudian yang ketiga nikmatul kubro, yaitu iman dan Islam. Itu nikmatul kubro. Maka di sini disebutkan bahwa nikmat yang terbesar, cukuplah nikmat itu yang terbesar adalah Islam. Salah lamun hayang pang tengahna, hayang leuwih pang leutikna. Kemudian cukuplah kita sibuk dengan taat kepada Allah. Kalau orang tidak sibuk dengan taat kepada Allah, maka akan sibuk dengan kemubadiran. Karena hakikatnya manusia di dunia ini sibuk, masgulan. Qulul hayyin masgulan. Setiap orang yang hidup mesti akan sibuk. Kalaupun tidak sibuk dengan hal yang positif, mesti akan sibuk dengan yang negatif. Kalaupun tidak sibuk dengan taat, maka dia akan sibuk dengan kemubadiran yang tidak berarti. Makanya setiap manusia itu akan sibuk. Jadi tidak ada orang yang tidak sibuk. Kita ambil contoh. Orang yang sedang main bola sibuk gak? Orang yang nonton sibuk kan? Orang yang nonton juga sibuk. Orang yang main sibuk, yang nonton pun sibuk. Tapi ada bedanya gak yang sibuknya antara yang nonton dan yang main? Manfaat mana? Manfaat ya pemain. Pemain itu walaupun sibuk bermanfaat, digaji komo ain Ronaldo mapan Messi triliunan atau gajinya oke samusim, lain setahun samusim, kita genep bulanan itu ge triliunan. Nulalajo dibayar ke maya, nulalajo maya, sibuknya sarua, capeknya sarua. Lamun asup milu bunga, padahal mah tidak pada duit, bernaon. Lamun teu asup atau eleh pisan ngarasa
susah, nyeri, kehul gitu lah. Itu penonton kecewa karena kalah yang didukungnya. Nah, ini jelas. Maka seseorang itu semuanya akan sibuk. Anu lalajo wae sibuk, capek, bener deh, capek deh. Kamu lalajo capek tak? Capek. Komodai pemainnya. Nah, maka jelas kita sibukkanlah, cukup sibuk kita itu hanya dengan taat kepada Allah. Karena orang yang tidak sibuk taat kepada Allah akan sibuk dengan yang lain yang sifatnya mubadir. Hari sare capek tuh. Sare capek tuh. Nah, kena hari sare capek tuh. Sare capek tuh. Eta sak sare, tara. Masuk. Capek tuh. Capek lah murah. Udang sare pulih betul. Itu kena capek. Pokoknya lamun keur sare teh ngimpi udang-udang tuh gelo. Itu lebih capek tuh hahengo pisan. Lantaran di udang-udang ku penuh gelo, itu lebih capek pisan. Jadi jangan sare wae capek. Zaman itu capek. Zaman itu capek. Setiap zaman pasti bakal capek. Setiap zaman bakal sibuk. Ngan aya anu capek na manfaat, aya anu capek na mubadir. Aya nu manfaat, aya nu mubadir ka capek na. Saya kade urang sadayana kudu capek teh atau sibuk teh bikin taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah untuk bertaat kepada Allah. Apa itu taat kepada Allah? Sailana salat lugu jeung zikir tidak. Segala sesuatu yang benar dan terpuji dengan niat lillahi taala itu termasuk kepada taat kepada Allah. Kemarin penting disebutkan maraban ucing wae itu bisa jadi menang datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti taat. Karena kita menyayangi makhluk Allah. Nah, kita mengolah tani wae, mengolah kekayaan Allah. Tanah itu kan milik Allah. Kemudian kita suburkan, kita makmurkan. Itu juga sudah termasuk taat kepada Allah. Maraban sasatuan taat kepada Allah. Apalagi mungkin membiayai keluarga dan seterusnya itu taat kepada Allah. Apalagi yang ibadah mahdoh gitu. Yang ibadah langsung kepada Allah itu jelas taat kepada Allah. Jadi cukup sibuk kita dengan hal yang positif. Karena semua orang akan sibuk. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Ada kalimat laqad khalaqnal insana fi kabadin. Teman-teman kau lagi ngajadikeun manusia dina kayaan capek kabeh. Namun ente hayang pinter supaya mun capek wah moal berhasil. Sabab kabeh jalma ge dihirupkeun teh di kayaan sampai laqad khalaqnal insana fi kabadin. Teman-teman geus ngajadikeun kaula ka jelema teh capek. Anu pinter capek, nu bodoh capek, nu beunghar capek, anu miskin capek, nu digawe capek, nu ngalamun capek, siapa gawean gini. Pagawean kan itu termasuk pagawean. Maka kemudian sare gawe teh sare. Jadi sare ini pagawean. Ngalamun oke pagawean. Gawe teh ngalamun we. Itu ngalamun pagawean. Bahkan gering oke pagawean. Gawe teh gering we. Nah, itu dia pagawean. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita di muka bumi adalah dalam keadaan melelahkan. Tidak ada yang tidak melelahkan. Itu namanya orang hidup di muka bumi. Kabad ya. Maka kita sibukkan dengan taat kepada Allah.
Untuk kita mencari ibarat percontohan, cukuplah kita ambil contoh mati. Jadi kita matinya seseorang akbaru minal ibrati, adalah yang mau idatul linas. Cukup jadi pelajaran untuk kita adalah mati. Bahwa manusia semuanya akan mati, setelah mati ya selesai. Setelah mati ganti lagi dengan kehidupan yang baru. Sandiwara kita selesai. Karena kehidupan di muka bumi adalah sandiwara ya. Tapi walaupun sandiwara, jadilah pemain yang terbaik. Jadilah pemain yang terbaik walaupun sandiwara. Nah, jadi bintang tamu lah gitu di alam dunia teh. Anu kasebutkeun bintang tamu teh nya orang yang paling ahli ya. Tapi bukan pemain asli. Pemain asli siapa? Orang kafir. Makanya dikatakan bagi orang kafir itu bahwa inna dunya jannatun lil kafiri wasijnul lil mukmini. Dunya teh ngajadikeun surga na jalma kafir, jadi penjara na jalma mukmin. Sijnul lil mukminin. Tapi jannatun lil kafirin, surga bagi orang kafir. Karena hidup bebas, bisa melakukan apa saja. Tapi sijnun lil mukminin, tapi jadi penjara bagi kaum mukmin. Karena itu salah, itu tidak boleh, dan lain sebagainya. Berarti sijnun, penjara, dibatasi. Maka cukup bahwa kita ambil satu pelajaran, itu adalah pelajaran orang yang mati. Semuanya digerakkan Allah, ketika dihentikan oleh Allah terhenti segalanya. Itu pelajaran yang paling berinti, yang paling bermanfaat. Ketika dihentikan Allah, sudah tidak ada yang bisa menggerakkan kembali. Jajab kumaha leungit, sakuat kumaha eureun gitunya. Dimana Gusti eureunkeun ku Gusti Allah, itu cukup kita ambil ibarat mauyudoh itu adalah mati. Wal maqalatu sadisah, maqalah anu kagenep an Abdullah bin Mas'ud kapan ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kam min mustadridin, kamang pirang-pirang jama mustadridin anu menang istidraj, ma'hudun anu dicokot kolilan saeutik bin ni'mati kana eta nikmat bi aksariha kana leuwih lobana alaihi kereta jama. Wakam jeung mang pirang-pirang